melanjutkan materi trigonometri yang kemarin ya. Terakhir kita membahas tentang bagaimana mencari sin, cos, sama tangen sudut tumpul. Sudut yang lebih dari 90 derajat. Caranya kemarin gimana? Masih ingat? Ya, caranya kita gambar dulu. Contoh di sini sin 150. Di mana itu 90? Ini kan 0 ya. Ini 0, 90, 180. Ini 270. Di manakah 150? Ya. Kalau kita gambar 150 itu pasti di sini. Ya. Kemudian cari sudut terdekat ke sumbu X ya. Sumbu X terdekat berarti ini. Sudutnya ini 30 ya. Kalau ini 150, maka ini sisanya 30. Maka sin 150 sama dengan sin 30. Begitu ya. Berarti tinggal dilihat positif apa negatif. Sin di kuadran 2 itu positif ya. Kuadran 1 semua positif, sin positif, cos positif, tangen juga positif. Kuadran 2 yang positif adalah sin ya. Kuadran 3 yang positif adalah tangen. Kuadran 4 yang positif adalah cos gitu ya. Nah, itu cara yang kemarin kita pelajari ya. Cari jaraknya ke sumbu X terdekat. Maka nilainya udah kita konversikan ke dalam sudut lancip ya, yang kita udah tahu harganya setengah. Nah, sekarang pertanyaannya gini, boleh nggak sih yang dipakai acuan bukan sumbu X tapi sumbu Y? Ya, boleh nggak? Boleh. Seperti yang ini tadi, sin 150. Kalau kita ambil acuan ke sumbu Y terdekat, berarti berapa nih? Ini berarti ya? Ini berapa derajat? Ini 60 derajat. Ya. Boleh kita mengambil acuan sumbu Y, tapi sinnya harus berubah jadi cos. Gitu, ya. Sinnya berubah jadi cos. Jadi sin 150 itu sama dengan cos 60. Ya. Berapa cos 60? Ya setengah juga. Hasil akhirnya sama. Cuma gimana nanti di dalam situasi kondisi yang terbaik yang mana gitu ya, kita ambil acuannya sumbu X atau sumbu Y. Yang penting kita bisa gunakan dua-duanya ya. Contoh lain, sin 210. 210 di sini tuh ya. Kalau mau ambil acuan ke sumbu X boleh. Berarti di sini 30 ya. Ini kuadran 3. Kuadran 3 sinnya negatif. Berarti ini sama dengan min sin 30 atau min setengah. Kalau ambil acuan ke sumbu Y boleh nggak? Boleh. Acuan ke sumbu Y yang terdekat berarti ke sini. Ini berapa? 60 derajat. Ya, berarti sama dengan, nah karena acuannya ke sumbu Y, sin ini harus berubah jadi lawannya, jadi cos. Ya, berarti min cos 60. Min setengah sama juga. Selanjutnya kita ambil acuan sumbu Y ya. Sin 300. Sin 300 berarti di sini. Ya, ambil acuan ke sumbu Y. Ini berarti acuan ke sumbu Y berarti 30 ya. Sin 300 berarti di kuadran 4, sinnya negatif ya. Karena acuannya ke sumbu Y, kita ubah sinnya menjadi cos ya. Cos 30 berarti min setengah akar 3. Hasilnya sih pasti sama ya. Cos 120. Di mana cos 120? Ya, 120 berarti di sini nih. 120. Berarti kalau kita ambil acuan sumbu Y berapa? Ini dia. Ya, jarak ke sini 30. Oke. Cos 120 itu kuadran 2. Ya, kalau kuadran 2 berarti dia negatif ya. Cos di kuadran 2 negatif. Oke. Min cos 30. Berarti min setengah akar 3. Cosnya berubah jadi sin ya. Nah, sorry ini. Ketika acuannya ke sumbu Y, maka sin harus berubah jadi cos. Cos harus berubah jadi sin ya. Min sin 30 berarti min setengah. Contoh lain, cos 240. 240 berarti di sini ya. Nah, ini 240 nih. Dari sini sampai sini. Jarak ke sumbu Y ini berarti berapa? 30 ya. Pertamanya cos harus berubah menjadi sin 30
Cos di kuadran 3 itu negatif. Berarti ini min sin 30, min setengah juga. Cos 330. 330 berarti di sini ya. Jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y-nya 60. Ya. Berarti cos berubah jadi sin 60 gitu. Cos 330 ini di kuadran 4 berarti positif. Jadi ini tetap positif. Berarti ini setengah akar 3 ya. Tangen 135 ya. Kita hapus dulu ya biar jelas. Tangen 135. Di mana tuh 135? Ya 135 di sini ya. Jarak ke sumbu Y, nah ini ya. Jarak ke sumbu Y 45 ya. Tangen 135 itu negatif di kuadran 2. Berarti ini harus diubah menjadi kotangen ya. Kotangen 45. Kebetulan sih ini sama tangen kotangen 45 ya. Ini berarti min 1. Tangen 225. Nah, di sini juga. Ya, sama. 225 jarak ke sumbu Y 45 ya. Kalau jarak ke sumbu Y 45 berarti ini sama dengan kotangen 45. Cek tangen 225 positif negatif, kuadran 3 positif ya, ini juga positif ya. Tapi ya nilainya tetap 1. Tangen 315 sama di sini ya. Jarak ke sumbu Y berarti 45 juga. Ini kotangen 45 tapi dia di kuadran 4 berarti negatif ya, negatif 1 ya. Itu cara mencari sin cos tangen dan perbandingan sisi yang lain pada sudut tumpul ya. Dibuat acuannya ke sumbu X atau ke sumbu Y. Kalau acuannya ke sumbu X nggak usah berubah sin cos tangennya, tapi kalau acuannya ke sumbu Y ya, sin harus berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tangen berubah jadi kotangen gitu ya. Oke. Ada beberapa identitas trigonometri ya, tapi sekarang ini kita akan bahas beberapa aja ya. Pertama, ini sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1 ya. Kemudian persamaan ini kalau dibagi dengan cos kuadrat theta maka hasilnya jadi ini ya. Coba kita lihat nih. Sin kuadrat theta ini semua dibagi dengan cos ya. Cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta 1 per cos kuadrat theta ya. Ini hasilnya tangen kuadrat theta tambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Itu jadinya persamaan kedua. Jadi ini sama-sama aja gitu ya. Yang terpenting rumus yang ini. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, kalau rumus yang pertama ini dibaginya dengan sin kuadrat theta, hasilnya yang ini. Ya, itu identitas Pitagoras. Oke. Ini kita udah bahas ya. Sin theta itu 1 per kosekan, cos theta 1 per sekan, tangen itu 1 per kotangen, kosekan 1 per sin, sekan 1 per cos, kotangen 1 per tangen ya. Nah, kemudian ini tangen itu adalah sin theta dibagi cos theta, kotangen sebaliknya ya. Nah, ini sebetulnya yang kita udah bahas nomor 4 nih. Coba sin min theta. Kalau min artinya apa? Kalau min artinya arah sudut itu tidak berlawanan arah jarum jam tapi searah gitu. Ya, sin min theta berarti sudutnya di sini nih. Theta. Nah, theta sudut di kuadran 4 untuk sin kan berarti negatif ya. Maka ini sama aja dengan min sin theta. Tapi kalau untuk cos, ingat cos di kuadran 4 positif. Jadi cos negatif theta sama dengan cos theta. Tangen negatif theta berarti di kuadran 4 tangen juga negatif ya. Maka dapat ini. Ya, ini identitas trigonometri. Berikutnya kita akan bahas beberapa soal ya untuk lebih memantapkan pemahaman tentang trigonometri. Nomor 1, pada segitiga siku-siku. Kita gambar segitiganya. Panjang sisi depan sudut alfa, ini alfa, sisi depannya 8, sisi sampingnya 6. Maka nilai tangen alfa adalah depan bagi samping. Depan bagi samping berarti 8 depannya ya.
sampingnya 6 atau 4/3. Oke. Soal nomor 2. Cos theta diketahui 3/5. Maka nilai sin theta berapa? Ya. Untuk memudahkan ketika ada soal seperti ini, buat aja dulu segitiganya. Ya, taruh theta di sini. Cos 3/5. Cos itu kan samping bagi miring. Berarti 3 ini sampingnya, 5 ini miringnya. Kalau begitu sisi depannya berapa? Pakai Pitagoras ya. 5 kuadrat min 3 kuadrat. Ini hasilnya 4. Maka sin theta adalah, sin adalah depan, 4 bagi miring. 4/5 ya. Soal nomor 3. Nah, ini aplikasinya nih. Untuk apa sih kita belajar trigonometri? Salah satunya ini. Tiang bendera memiliki bayangan sepanjang 10 meter. Kalau ini ada tiang bendera gitu ya. Bayangannya pasti di bawah kan ya? Di tanah bayangannya. Bayangannya katanya 10 meter. Ketika sudut elevasi matahari berarti ini 45. Ya. Tinggi tiang bendera berapa? Anggap aja tingginya X ya. Coba kita lihat, ada sudut, ada sisi depan yang belum diketahui, sama ada sisi samping yang sudah diketahui. Perbandingan sisi apa yang depan bagi samping? Iya, tangan ya. Tangan 45 itu depan dibagi samping gitu. Berarti dari sini kita tahu X-nya 10 kali tangan 45 ya. 10 tangan 45 itu 1. Berarti 10 meter. Ya, oke. Soal nomor 4. Oh, ini hapus dulu ya sebentar. Oke. Jika tangen theta ditambah kotangen theta sama dengan 4 ya, maka berapa nilai dari tangen kuadrat theta ditambah kotangen kuadrat theta ya. Nah, ini sih memakai prinsip-prinsip aljabar ya. Ibu ingetin lagi, ada kuadrat jumlah seperti ini. A tambah B kuadrat, ini hasilnya apa? Hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ke sini. Kalau tangen theta ditambah kotangen theta ya, kemudian dikuadratkan, ini hasilnya apa? Hasilnya mengikuti ini ya. Tangen kuadrat theta ditambah 2 tangen theta kotangen theta ditambah kotangen kuadrat theta. Kalau ibu dekatkan ini, tangen kuadrat theta ininya maju ke depan, tambah kotangen kuadrat theta ditambah 2 tangen theta kali kotangen theta ya. Oke, sekarang tangen theta tambah kotangen theta kan 4. Berarti ini kalau kita isi 4 kuadrat sama dengan, nah ini kan yang ditanya ya. Ya, tangen kuadrat theta ditambah kotangen kuadrat theta. Nah, sekarang ditambah yang ini 2 kali, coba lihat tangen theta dikali kotangen theta. Kotangen theta itu rumusnya apa? 1 per tangen theta ya. Jadi ini nilainya sama dengan 1 gitu. Jadi ini kita masukin nilainya 1, berarti tangen kuadrat theta ditambah kotangen kuadrat theta sama dengan 16 dikurang 2 ya, sama dengan 14. Itu ya. Oke, nah yang ini juga kita hapus dulu nih bekas les kemarin. Oke. Jika sin theta kali cos theta sama dengan 1/4, maka nilai dari sin theta tambah cos theta berapa? Ya, oke. Sin theta masih pakai sifat aljabar ini A plus B kuadrat, ini sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat ya. Maka sin theta tambah cos theta kuadrat ini sama dengan sin kuadrat theta
ditambah 2 sin theta cos theta, ya, ditambah cos kuadrat theta, ya. Ini sin theta tambah cos theta sama dengan ini, kita deketin ya, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ditambah 2 sin theta cos theta, ya. Berarti ini sama dengan ini, menurut identitas trigonometri tadi ini sama dengan 1 ya, ditambah 2 kali ini diketahui tuh 1/4 gitu. Berarti ini hasilnya 1 ditambah setengah. Sin theta tambah cos theta kuadrat, ya, itu sama dengan 3/2. Berarti sin theta tambah cos theta berapa? Ya, berarti akar dari 3/2. Berapa akar dari 3/2? Ya, bener ya, 1/4. Ya, berarti ini kaliin 2 sama 2 nih. Ini kali 2, ini kali 2. Berarti betul ya, bentar. Ya, 2 sin theta cos theta 2 kali 1/4. Iya, ini berarti jadi 3/2. Iya, berarti ini setengah akar 6. Ya, nggak ada jawabannya ya. Oke, salah soal, nggak apa-apa. Ya, ini caranya seperti ini dengan memanfaatkan identitas trigonometri sama konsep-konsep aljabar ya. Oke, nah ini yang tadi kita udah bahas ya. Sin min 30. Ingat, kalau sudutnya negatif berarti dia bergeraknya searah jarum jam. Berarti dia adanya di kuadran 4. Maka sin min alfa itu sama dengan sin alfa. Jadi sin min 30 sama dengan sin 30 ya, setengah. Cos min 60 berarti sama dengan cos 6. Sin min 30 ini di kuadran 4. Kuadran 4 berarti harus negatif. Berarti ini juga negatif ya. Cos min 60. Cos min 60 itu berarti ya. Cos min alfa, ini min ya. Nah, ini tadi ibu jadi bingung, ini min. Oke. Cos min alfa itu berarti sama dengan cos karena dia di kuadran 4 ya, jadi setengah. Oke. Tangan min 45 berarti min tangan 45 karena rumusnya tangan min alfa itu sama dengan min tangan alfa ya, berarti ini min 1. Berapa sin min 240? Masukin dulu rumus aja yang ini. Berarti min sin 240. Tinggal kita cari lagi yang 240 ini. Ya, ini berarti min sin 240 di mana? Di sini ya. Ini 180 ke 240 berarti ini 60. Kuadran 3 berarti negatif. Negatif sin 60. Berarti negatif ketemu negatif jadi plus. Sin 60 setengah akar 3. Oke. Berapa sin 750? Nah, 750 sudutnya di mana? Berarti kalau 750 dia udah keliling segini 360. Masih terus ya, keliling 2 kali berapa? Kelipatan dari 360, 720. Berarti 750 tambah lagi ke sini 30 derajat gitu. Ya. Maka sudut sin 750 itu sama aja dengan sin 2 kali 360 ditambah 30 ya. Maka ini sama dengan sin 30, jadi setengah. Begitu juga cos 1470 udah berapa keliling nih? 1470. Satu keliling kan 360. Kalau dikali 4 maka ini jadi 1440 tuh. Berarti ini sama dengan cos 4 kali keliling masih ada tambahan 30 derajat. Maka ini sama aja dengan cos 30 berarti setengah akar 3. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Nih. Ini soal tentang identitas trigonometri. Sin X dibagi 1 min cos X ekivalen dengan yang mana?
ya. Oke, tidak ada patokan khusus harus kemana ya. Cuma karena kita lagi belajar identitas cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1, gimana caranya bentuk ini mendekati bentuk identitas trigonometri yang kita pelajari ya. Nah, cara satu-satunya ini dikali 1 plus cos X. Kalau bawahnya dikali 1 plus cos X, atasnya juga sama, dikali 1 plus cos X, biar nilainya tidak berubah ya. Berarti ini jadi sin X dikali 1 plus cos X ya. Bawah ini A min B kali A plus B. Nih bentuk aljabar lagi nih. A plus B kali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat ya. Oke, berarti ini hasilnya jadi 1 min cos kuadrat X ya. Kalau kita lihat identitas trigonometri yang ini kan bisa diubah jadi gini. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X, betul nggak? Jadi yang ini bisa kita ganti dengan sin kuadrat X. Berarti yang bawahnya itu sama aja dengan sin kuadrat X. Ini kita bisa coret ya. Maka hasilnya adalah 1 plus cos X dibagi sin X. Itu jawabannya. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan paham dengan trigonometri. Terima kasih.